Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia tahu segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi pun tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan. Dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, "Ini aku, utuslah aku." Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah dari GBI Emmanuel Revival Center. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita sepakat, ibadah kita hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh menikmati Tuhan di dalam hidup kita dan Tuhan pun menikmati setiap pujian dan penyembahan kita. Mari bersama-sama saya ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dengan wajah yang terangkat, dengan tangan yang terangkat, naikkan ucapan syukurmu. Bersama kita bersyukur.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini, umat-Mu berkumpul untuk beribadah kepadamu. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah kami. Kami boleh menikmati Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Dan Engkau pun menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Bapa, inilah kami umat-Mu yang datang ke hadapan hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan sukacita kita memuji-muji Dia. kita akan bersuka cita. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul ya, haleluya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita memuji-muji Dia. Allah yang berkuasa, Allah yang telah menjadikan hari ini untuk engkau dan aku.
Saudara mau terus bersuka di hadapan Tuhan kita? Amin. Amin. Haleluya. Dialah Raja kita. Dialah Tuhan kita. Kita akan terus memuji-muji Dia. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara Satu suara kami mau nyatakan. nyatakan, Sungguh kebesaran-Mu tetap selama-lamanya. selamanya. Oh, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dialah Raja yang memerintah untuk selamanya. Ya, dan memerintah Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus kita adalah Raja. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Mari dengan penuh kerendahan hati dan kita semua berada di dalam hadirat-Nya. Kita mau mendengarkan Dia berbicara. Biarlah ada rasa haus. Aku datang dan ku bersujud
ada di hadapan Tuhan. Buka hatimu, buka dirimu untuk mendapatkan firman-Nya. Alkitab berkata, nganggakanlah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan memenuhkannya. Biar rasa haus dan lapar ada padaku dan padamu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Seberapa banyak kerinduanmu akan firman Tuhan hari ini? Seberapa banyak kerinduanmu akan firman Tuhan? Sekali lagi miliki rasa haus dan lapar, agar engkau dikenyangkan oleh kebenaran firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menyediakan makanan bagiku pagi ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkanku, firman-Mu yang meneguhkanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jiwaku haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau, mulia Engkau.
sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkan aku, penuhkan aku dengan firman-Mu. Sungguh aku haus. Aku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ini kami umat-Mu yang haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejana hidup kami dengan firman-Mu. Dan kami percaya firman itu berkuasa untuk mengubah hidup kami menjadi orang-orang yang makin hidup memperkenankan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Silakan berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Saya percaya hari ini kita siap membuka hati untuk mendengar firman. Hari ini saya akan berbicara mengenai iman. Apakah iman itu? Ya, banyak orang sudah ngerti iman, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Gampang kalau ngomong, tapi prakteknya bagaimana kita bisa beriman? Itu tidak datang sekonyong-konyong. Ya. Saya akan mengambil satu ilustrasi cerita. Sebelum kita membaca firman ya, saya ingat ada satu bangsa yang mengalami ketakutan yang amat sangat. Karena kalau kita di Indonesia ya, letak negara kita itu tidak seperti negara itu yang saya katakan. Ya. Tapi negara itu berbatasan dengan negara lain yang sebetulnya satu bangsa, tapi terbagi antara bagian utara dan selatan. Yang hanya dipisahkan oleh satu sungai. Tapi sungainya itu jangan diharap seperti sungai di sini, sungai kecil gitu ya. Enggak, sungainya itu besar sekali seperti lautan. Ya, sangat besar sekali lebar. Nah, suatu saat yang bagian utara itu sudah mempersiapkan untuk menyerang bagian selatan. Dan orang-orang di bagian selatan tuh melihat apa persiapan mereka. Tank-tank sudah berjajar di bagian sana ya. Siap untuk menyeberang. Secara logika sulit menyeberang sungai itu. Tapi saat itu sedang musim dingin, sungainya membeku. Dan sungai itu pasti membeku sudah berhari-hari. Jadi lapisan esnya itu sudah kuat. Mereka sudah perhitungan. Pada saat lapisan es itu kuat, dari utara akan menyerang ke bagian selatan. Bayangkan saudara, orang yang ada di selatan itu bagaimana? Kita kalau di sini ya enggak bisa membayangkan itu. Sebab kita negaranya sangat luas dan terbatas dengan lautan. Kalau ada musuh mau nyerang kayak zaman itu, enggak mungkin rasanya ya. Tapi kalau kita bayangkan kondisi pada saat itu. Jadilah bangsa itu berteriak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka berteriak sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, mengharapkan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan habis mereka. Ya, tank-tank itu akan menyeberang sungai itu pada saat sungai itu beku menjadi es. Mereka berteriak dengan keras. Kita bisa bayangkan kalau orang sudah ketakutan, bagaimana cara mereka berdoa. Bukan cuma Tuhan tolong, tapi mungkin sudah tidak karu-karuan tingkahnya. Makanya saya dulu waktu melihat ada missionary dari negara itu ke sini.
Saya heran orang-orang nih kalau berdoa kenapa kok begitu modelnya ya. Saya di sini tidak pernah melihat orang doa sampai seperti itu. Tetapi setelah saya tahu cerita ini, saya mengerti. Mereka mengalami bagaimana ketakutan itu menyerang mereka. Ya, nyawa sudah seperti telur di ujung tanduk. Kalau musuh itu datang, habis sudah. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Teriaknya sudah bukan teriak sembarang teriak. Saudara bisa bayangkan bagaimana di tengah ketakutan. Ya. Mak-mak tua, encim-encim itu, wah sudah tidak karuan. Itulah sebabnya terbawa sampai saat mereka sudah bebas dari serangan itu pun. Tapi cara mereka berdoa itu tetap seperti itu. Karena mereka punya pengalaman. Ya. Dan terbukti pada saat mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan membuat pertolongan yang ajaib. Es yang sudah diperhitungkan. Kalau mereka jalan di situ, tank-tank itu jalan. Es itu kuat, tidak akan pecah. Tetapi karena mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Pada saat mereka mulai menginjak es itu, terjadi retakan. Krek, 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 krek. Mereka takut, mundur balik. Tidak jadi menyerang. Karena esnya retak. Kalau mereka terjang terus ya habis. Seperti Firaun yang habis di tengah lautan itu tadi. Nah, pertolongan Tuhan seperti ini itu sama mereka diceritakan terus menerus kepada anak cucunya. Sehingga tidak satupun orang di negara itu yang tidak kenal cerita ini. Dan mereka percaya pada saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Hal yang tidak mustahil itu bisa terjadi. Ya. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka dengar firman, mereka percaya dan mereka melakukannya. Mereka meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang tidak mungkin itu sungguh-sungguh terjadi. Lapisan es yang tebal itu pecah sehingga musuh tidak menyerang. Itulah sebabnya mereka tuh kalau berdoa enggak kayak kita. Mereka tuh kalau berdoa sambil begini, sambil badannya tuh kayak gimana saya enggak bisa nirukan. Saya pikir kok aneh ya orang berdoa kok seperti itu. Tetapi setelah kami mendengar cerita itu dan setiap kami pergi ke sel grup mereka karena kita dikirim untuk pergi ke kelompok-kelompok sel mereka, ada beberapa kelompok sel. Ternyata orang yang saya tanya mereka semua tahu cerita ini. Saudara, di gereja ini dulu setiap minggu ada orang yang volunteer, tidak usah dipaksa-paksa. Mereka akan maju untuk bersaksi. Kesaksian itu sangat membangun iman saudara-saudara yang lain. Tetapi saat ini saya tidak melihat, ya, sudah jarang sekali orang yang bersaksi. Setiap hari kita itu punya kesaksian. Contohnya, kalau hari ini kita bisa bernafas tanpa pertolongan oksigen, itu adalah mukjizat. Saudara yang biasa-biasa mungkin enggak mikir ya, mukjizat apaan, bernafas ya biasa. Tapi kalau saudara orang yang pernah ngalami sesak nafas, ya, Bulani mungkin pernah serangan jantung, tahu rasanya gimana ya sesak nafas. Tapi itu kan enggak sering-sering. Tapi untuk orang seperti saya contohnya yang asmatis, alergi asmatis. Kalau sampai sesek rasanya kalau napas tuh sudah enggak ketututan. Rasanya tarikan terakhir mati aku setelah ini. Ricky pernah sesek ya, asmatis. Ya apa rasanya orang sesek. Kalau obatnya habis, terus tahu-tahu kumat sesaknya, ampun sudah. Ya, minum air panas lah macam-macam yang dibikin. Tapi tetap sesaknya enggak karu-karuan. Ya, itulah rasanya orang yang putus asa. Makanya saya kalau bisa bernafas dengan enak, itu mukjizat buat saya. Sebab saya tahu pengalaman sesak napas itu bagaimana. Saudara enggak perlu ngalami seperti itu. Tapi tiap hari pasti ada mukjizat di dalam hidupmu. Tapi engkau tidak menyadarinya. Makanya ada nyanyian yang bilang
hitung berkatmu, hitung berkatmu, maka engkau niscaya akan heran melihat karyanya di dalam hidupmu. Tapi kalau kita nyanyi ini, pikiran kita itu, persepsi kita itu hitung berkat dalam hal keuangan. Atau dalam hal apa? Hal-hal yang duniawi. Tapi maksudnya sebetulnya bukan itu. Hitunglah berkat yang Tuhan sudah beri kepada kita hari demi hari. Hitung berkat itu. Maka engkau akan terpesona melihat betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan. Ada orang yang tidak tahu besok mesti makan apa. Tapi pada saat dia mengalami kesesakan seperti itu, dia bercerita bahwa ternyata beras di dalam tempat berasnya itu tidak pernah ada habisnya. Dimasak tiap hari selalu masih ada. Padahal menurut perhitungan itu mestinya pada akhir bulan beras itu habis. Padahal di tengah-tengah bulan itu ada dia memberi beras. Karena waktu itu gereja mengadakan acara, kalau orang kuno bilang jimpitan, artinya bawa beras sekantong-sekantong. Waktu itu Makka menyaksikan, mestinya tanggal 25 beras kuntek. Tapi walaupun aku memberikan beras untuk dibawa ke gereja, 2 kilo setiap minggu. Tapi aneh, berasku udah entek-entek. Sudah tanggalnya mestinya kan maju. Tanggal habis 25 misalkan. Karena diberi setiap minggu 2 kilo, otomatis mestinya maju tanggalnya beli beras. Tetapi terbukti Makka bilang, sampai melewati tanggal waktunya beli beras, berasnya masih ada. Fiona ada di sana, mestinya Fiona tahu ceritanya. Ya. Waktu itu saya berkata, puji Tuhan. Ya. Mujizat yang dialami pada zaman dahulu kala, pada saat janda di Sarfat dan lain sebagainya. Pada saat dia miskin, tetapi dia harus memberi makan kepada seorang hamba Tuhan. Terbukti pertolongan Tuhan nyata. Dia tidak pernah kelaparan. Tetapi dia tetap bisa makan. Itu bisa dialami. Jangan bilang itu cerita lalu. Apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan aminkan, itu akan menjadi pengalaman. Amin. Waktu anak panti asuhan dulu masih bayi-bayi. Ya. Saya pada waktu pertama anak-anak itu datang, Pak Yo masih bekerja, masih di proyek dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu panggilan Tuhan dan Tuhan bilang tinggalkan itu semua. Tadinya belum ditinggalkan semua. Tetapi waktu itu seorang hamba Tuhan, Oma haleluya, waktu itu berdoa. Dia itu susah, mosok kayak gitu. Mosok hamba Tuhan tapi tidak bisa full, masih kerja, masih proyekan dan lain sebagainya. Dia berdoa, bergumul dengan Tuhan. Hasil pergumulannya dia sampaikan kepada saya. Dia bilang, coba bilang kepada suamimu. Terus saya bilang, waduh ngomong dheweke mari. Nanti kalau saya yang ngomong belum tentu bisa terima. Akhirnya mungkin Om Haleluya ngomong sendiri sama Om Yo. Ya. Nah, setelah itu Om Yo memutuskan untuk berhenti. Dan memang waktu itu kita sedang sekolah juga, sekolah Alkitab ya. Jadi waktunya memang sulit. Nah waktu itu, waktu diputuskan berhenti. Bayangkan keadaannya. Kita bukan hidup untuk keluarga. Tapi ada anak-anak kecil yang tidak bisa makan nasi seperti kita. Mereka masih minum susu. Ya, full susu. Tidak bisa makan yang lain. Suatu saat bagian keuangan pengurusnya datang kepada saya. Sambil ya kayak gimana gitu mau ngomong maju mundur. Dia manggil saya itu Cik. Sambil ketawa-ketawa, kenapa kamu mau ngomong apa? Saya bilang.
Ya apa ya aku ini mengomingkem katanya berhari-hari. Kenapa? Uangnya habis. Ini sudah waktunya beli susu, sudah waktunya bayar-bayar uangnya habis. Oh iya, enggak apa-apa uangnya habis. Pak, sini amplopmu. Saya bilang, saya keluarkan dari lemari amplop saya yang isinya cuma 30.000. Itu amplop untuk belanja panti asuhan. Sisa uang 30.000 waktu itu masih besar sekali. Tahun 90-an 30.000 itu besar nilainya. Ya. Nah, saya bilang ini ada uang, uangnya tinggal ini, tanggalnya ini masih muda, masih panjang kehidupan 1 bulan ini masih panjang. Tapi ini ada, enggak apa-apa, ayo kita berdoa. Saya bilang kita berdoa, amplopmu mana? Ini amplop punyaku. Ayo kita berdoa tumpang tangan. Dia mungkin heran ya, orang ini lagi ngapain doa tumpang tangan sama amplop. Yang satu kosong, yang satu 30.000. 30.000 tidak akan tahan berapa hari. Ya. Sebab semuanya anak kecil bayi minum susu. Susunya tidak bisa diganti pakai teh. Dikasih nasi tidak bisa, mati bayinya ya. Waktu itu saya ngajak dia berdoa, ayo berdoa tumpang tangan. Minta sama Tuhan. Tuhan pasti bisa mengisi amplop ini. Orangnya masih ada, cuma sudah tidak di sini. Akhirnya dia tuh berdoa sambil menangis akhirnya. Karena dia mungkin dia susah ya gimana. Terus saya bilang enggak apa-apa, percayalah Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan sanggup memberikan. Lalu 30 ini saya berikan semua kepada dia. Ini pakaian. Percayalah baru 30.000 ini akan cukup. Tuhan akan cukupkan. Dia sendiri dalam keadaan sulit. Dia sendiri belum ditolong Tuhan sehingga dia mempunyai pekerjaan sendiri. Dia sendiri dalam keadaan sulit. Dan saya pun pada waktu itu, Pak Yo sudah tidak bekerja. Murid-murid les-lesan saya yang jumlahnya hampir 40 orang, lucu. 80% nilainya anjlok. Sehingga orang tuanya pada bilang, telepon, tak mandek nosek ya anakku les sih. Ini enggak nutut, bisa enggak naik kelas kalau kayak gini. Saya bilang lah kok bisa sih. Semua hampir 80% rata-rata seperti itu. Sehingga kalau berhenti lesnya ya masa disuruh bayar. Ya enggak bayar. Jadi Tuhan itu mendidik dengan cara seperti itu. Hal yang tidak pernah saya alami. Saya harus minta tolong kepada siapa. Tetapi Tuhan itu ajaib luar biasa. Pada saat butuh, pada saat pas tanggalnya harus bayar. Pada saat itu datang uang. Dari mana saya tidak tahu. Ya. Atau dari orang yang tidak pernah peduli selama ini. Tapi tahu-tahu orang itu datang. Dia bilang, aku digerakkan Tuhan, kamu butuh apa? Anak-anak butuh apa? Ya saya bilang butuh susu. Karena butuhnya susu. Dan dia tanya susunya apa? Ya saya bilang susunya ini, dikasih susu untuk 3 bulan. Dikasih susu untuk 3 bulan. Padahal saya tidak pernah mengharapkan dari orang itu. Tetapi itulah caranya Tuhan. Dan pada saat mengalami itu, pengurus saya yang pada waktu itu saya ajak berdoa. Dia datang kepada saya cerita ini loh. Kamu kan butuh susu, toh enggak usah beli susu. Susunya datang untuk 3 bulan, kebutuhan 3 bulan. Susunya datang. Berdoa, dia nangis. Dia bukan orang Pantai Kosta. Kalau orang Pantai Kosta biasa berdoa sambil nangis guyu ya. Tapi tidak. Kita semua itu waktu itu gerejanya masih dari gereja yang asalnya seperti GKI ya seperti itu. Ya. Tapi kenyataan yang kita alami itu membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia mencucurkan air mata. Dia bilang apa? Tuhan kau ajaib. Tuhan kau ajaib. Saya boleh mengalaminya. Dan saya percaya pengalaman yang dia alami itu. Dia akan ingat terus menerus.
Saudara, bagi kita, apa perlunya kita punya pengalaman seperti itu? Kalau toh bukan pengalaman kita pribadi, kalau kita anggap pengalaman kita pribadi itu kecil. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian, ya, kita akan sadar atau tidak sadar, itu akan masuk di dalam otakmu, di dalam hatimu, itu tersimpan rapat. Suatu saat, pada saat engkau mengalami situasi yang terjepit, itu akan Tuhan ingatkan kembali. Roh Kudus akan mengingatkan kembali. Sehingga pengalaman orang lain yang orang lain alami, itu pun akan menjadi pengalamanku. Engkau akan bicara seperti itu. Dan pada waktu itu engkau punya kekuatan, punya pengharapan untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Iya. Hidup kita itu tidak selamanya seperti jalan tol. Ya. Kalau ada orang bilang, ayo ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu senang. Ditafsirkan orang senang itu artinya bebas dari masalah. Bebas dari kesukaran. Apa betul seperti itu? Itu namanya mimpi di siang bolong. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal seperti itu. Mari sekarang kita baca 1 Petrus 5. Ayatnya yang ke-8. Bisa ditayangkan Kak Rida? 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bawa Alkitab kan? Nah, itu sudah ditayangkan ya. Kita baca ayat yang ke-8 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita membaca ini, kita ngertikan bahwa hidup kita itu tidak santai-santai seperti orang lewat jalan tol tanpa hambatan. Ingat, yang pertama, di sekeliling kita itu ada musuh-musuh yang senantiasa mengintai kita dan mengelilingi kita. Yang setiap saat siap untuk melahap kita kalau kita tidak berhati-hati. Berarti hidup kita itu tidak seperti yang kita bayangkan. Wah, ikut Tuhan jadi anak Tuhan enak. Anak Tuhan pasti aman. Memang aman, di dalam Tuhan pasti aman. Tapi tidak sekonyong-konyong seperti itu. Di sini dikatakan kita harus berjaga-jaga, harus waspada. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan lawanlah dia dengan iman. Iman yang apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa cuma kita yang akan mengalami penderitaan? Tidak. Tetapi semua saudaramu. Berarti semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bukan karena saya dibenci, bukan karena saya kurang berdoa, tidak. Semua orang akan mengalami hal yang sama. Tetapi kita harus melawannya dengan iman yang teguh, iman yang kokoh. Lah kalau enggak punya iman gimana caranya ngelawan? Ya sudah jatuh jadi makanannya si singa mengaum-ngaum tadi. Ya. Makanya kalau kita tidak punya iman yang teguh, iman yang kokoh tidak bisa. Nah,
Ya. Bagaimana caranya punya iman? Kita sudah sering dengar Kak Roslin 2 minggu lalu juga bicara mengenai iman. Sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Itu pegang dulu satu hal. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Jadi supaya kita berkenan kepada Allah, kita butuh punya iman. Berarti setiap kita, besar, kecil, tua, muda, butuh punya iman. Bagaimana caranya punya iman? Iman itu hanya muncul, hanya timbul oleh karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Tanpa kita mendengar firman, kita tidak akan pernah punya iman. Orang yang tiap hari tidak pernah baca firman, tidak akan punya iman. Imannya dari mana? Dengar kesaksian, ya betul, tidak apa-apa. Baca buku-buku rohani, ya betul. Itu menguatkan iman. Tapi dasar daripada iman itu adalah firman Tuhan. Tanpa firman kita tidak mungkin punya iman. Imannya itu berdasarkan pengalaman orang lain. Tapi engkau sendiri tidak dengar dengan telingamu. Tidak membaca dengan matamu. Itu tidak akan kokoh. Artinya apa? Tidak kuat. Pada saat badai itu menerjang, badainya keras, imannya luntur. Mana katanya orang lain ngalami gini ditolong. Tapi aku kok tidak pernah ditolong loh. Ya. Kenapa begitu? Sebab imannya tidak kuat. Kalau kita membaca firman dan sebelum membaca kita berdoa. Roh Kudus itu akan menanamkan firman itu di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Dan pada saat engkau mengalami situasi yang tidak enak, Roh itu akan mengingatkan kepada kita kembali apa yang telah kita lihat dan apa yang pernah kita baca. Di dalam Yohanes 14, saudara bisa baca itu. Roh Kudus itu akan mengingatkan kembali. Tapi kalau kita tidak pernah baca, yang mau diingatkan apa? Kalau cuma kesaksiannya orang kita akan bilang, oh iya itu kan dia, orang itu ditolong. Nyatanya aku tidak ditolong, mulai luntur imannya. Wis gak Tuhan-Tuhanan. Kalau sudah wis gak Tuhan-Tuhanan repot, iblis tepuk tangan. Ya. Saudara, saya mau yang ada di sini tidak seperti itu. Ayo mulai kecil, dengar firman. Kalau tidak pernah membaca firman Tuhan, engkau tidak akan punya iman yang teguh. Imanmu itu iman apa? Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Baca firman Tuhan. Kalau membaca ini sulit, ada Alkitab yang paling gampang dengan bahasa sehari-hari. Ya. Beli Alkitab itu kalau ini terlalu sulit. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ada orang yang sudah tua. Kalau baca Alkitab tulisannya kecil-kecil gini tidak bisa. Oma waktu itu ya. Karena operasi kataraknya waktu itu belum tanam lensa, waktu itu belum ada. Jadi akhirnya karena dia percaya Tuhan sungguh, dia kepingin baca, dia bilang kepingin baca tapi tidak ketok. Saya ngomong sama Om Yo, ayo cari gimana kita beli ke Saat. Kita beli Alkitab yang besar seperti punyanya pendeta itu loh. Nah itu tulisannya gede-gede. Oma waktu terima itu seneng sekali lah ini mami ketok, mami kelihatan. Kita pikir ya dia mungkin baca sekali-sekali. Tetapi ternyata waktu Oma meninggal saya menemukan catatan-catatan yang dia buat. Ya, catatan yang dia buat. Dia baca ayat ini. Tuhan menguatkan. Tulisannya begitu, tulisannya dia. Ternyata apa yang tidak pernah kita pikirkan, ya, orang ini mendapat kekuatan daripada firman yang dia baca. Kalau kita yang masih seger waras, seger buger ini tidak mau membaca firman, padahal kita bisa lihat yang lain-lain, alangkah ruginya kita. Pada saat kesesakan, engkau tidak akan punya kekuatan. Tetapi pada saat engkau hidup mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya setiap hari, engkau akan punya kekuatan. Dan kekuatan itu makin hari makin kuat, makin hari makin kokoh. Dan kita akan bisa bangkit sebagai pemenang. Amin. Oh enggak ada yang amin, sepi.
Nah, ya. Saya enggak maksa. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mengalami, jangan tunggu. Oh iya, orang itu ngalami sakit kanker sembuh. Jangan minta. Enggak usah tunggu sakit kanker sembuh. Enggak usah tunggu enggak bisa napas baru bersaksi. Enggak. Sehari-hari ada pertolongan Tuhan. Tiap hari kita bisa makan sehari 3 kali. Dengan enak, dengan sambal. Itu kalau saya bersyukur. Sebab ada orang yang kepingin sambal aja enggak bisa makan sambal. Karena dilarang dokter. Tetapi kalau kita bisa makan nasi dengan sambal, itu puji Tuhan. Jangan bilang, nasi sama kecap sama kerupuk itu enak loh. Saya kadang-kadang suka makan gitu, kepingin. Nasi sama kecap sama telur dadar tipis, itu enak. Ya. Jangan bilang itu makanannya orang kere, enggak. Makanannya anak kos-kosan, makanannya anak asrama. Kalau sudah tanggal tua, enggak. Itu semua enak kalau kita punya mindset yang beda. Kalau kita punya mindset, enak ya makan ini. Berkat Tuhan aku bisa makan punya kecap. Ada satu keluarga hamba Tuhan. Yang seluruh kebutuhannya itu dipenuhi oleh gereja. Suatu saat, istri hamba Tuhan ini ngomong, minta tambahan kecap 1 botol. Minta tambah kecap 1 botol. Kecap 1 botol itu harganya berapa sih? Apa itu mahal sekali? Saya rasa kalau waktu itu gereja yang besar. Tidak akan kekurangan uang untuk beli kecap tambahan 1 botol. Bayangkan saudara, untuk minta kecap tambahan 1 botol aja sampai dirapatno dulu. Ya, nelongso. Saya tahu kecap 1 sendok aja berarti untuk keluarga itu. Sebab pada waktu tidak ada lauk, mereka makan nasi dengan kecap dan kerupuk. Kadang-kadang cuma nasi dengan kecap atau nasi dengan garam. Ini hamba Tuhannya gereja besar. Ya. Saya mendengar semua kesaksian itu. Dulu saya mikir gini, jok sampai yo anak putu jok sampai dadi hamba Tuhan wis kere. Loh iya, betul saya dulu kere bayang mau minta kecap 1 botol ngenteni rapat. Kasur bolong-bolong, anaknya tidur di kasur yang sudah jeglang-jeglong enggak karu-karuan. Lala sakit boyok, mending tidur di atasnya papan. Tapi itu dialami oleh beberapa hamba Tuhan. Bukan cuma hamba Tuhan di desa. Tetapi saudara, setelah saya makin mengerti. Saya mengerti bahwa itu semua Tuhan izinkan. Supaya anak-anaknya, anak hamba Tuhan itu punya pengalaman bagaimana pertolongan Tuhan itu datang hari demi hari. Terbukti mereka bilang apa? Suatu saat lagi sakit anaknya. Mau makan apa? Mau kasih makan anaknya yang bergizi, uangnya enggak cukup. Suatu saat bel berbunyi ting tong, ada orang kirim. Orang pegawai restoran, dulu ada restoran WH ya. WH bukan WH yang sekarang, WH yang zaman dulu itu datang kirim makanan. Ada capcay kuah. Makanan capcay kuah itu kan makanan bukan makanan mewah. Tetapi pada waktu itu hamba Tuhan itu bercerita, itu buat mami berkat yang besar. Saya kalau lihat cerita itu Tuhan kayak gini ceritanya. Waktu Om Yo ngomong, aku ini dipanggil Tuhan, aku sudah menjawab Tuhan tapi aku lari. Saya bilang, kenapa kok bisa seperti itu? Nunggu sampai 2 anak mengalami masalah. Setiap kali saya melahirkan, anaknya bermasalah pasti. Saya bilang ini karena kamu lari dari panggilanmu, untung dia sadar. Waktu Denny lahir dia bersadar, dia kembali. Kenapa alasannya? Nanti dengarkan sendiri lain kali biar Om Yo yang cerita. Dulu pernah ngomong, sudah pernah ngomong tapi dulu.
Biar nanti Om Yo lain kali ditagih aja. Supaya Om Yo nyaksikan kenapa dia enggak mau. Ya, mungkin karena cerita-cerita yang enggak enak tadi itu. Tetapi saudara, kalau kita melihat Tuhan tidak pernah mengizinkan satu hal pun terjadi tanpa seizinnya. Rambut aja loh, satu rambut enggak akan jatuh kalau Tuhan enggak izinkan. Ya? Jadi kita enggak usah khawatir. Tuhan kita itu Allah yang melihat. Dia Allah yang setia. Dan kalau dia berjanji, dia pasti menepatinya. Dia berjanji apa? Aku adalah Allah Emmanuel. Berarti apa? Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Kalau dia bilang Tuhan menyertai, orang menyertai itu apa? Yang satu jalan di situ, yang lain jalan di 1 kilometer sebelumnya. Atau 100 meter di belakangnya. Enggak, menyertai itu ya di sampingnya. Menyertai itu mengikuti. Menyertai itu tahu apa yang disertai itu alami. Menyertai itu merasakan apa yang dia alami oleh orang yang disertai. Tuhan kita, Allah yang setia. Dia tidak seperti kalau kita menemani seseorang, sik dulu, menggok sini dulu. Enggak seperti itu. Yang ada adalah bukan Tuhan tidak menyertai, tetapi kita yang melepaskan diri dari gandengan Tuhan. Tuhan tetap mau menyertai, tetapi kita melepaskan diri, menjauhkan diri. Itu kenyataan yang ada. Jadi selama kita tahu bahwa Tuhan melihat semua itu dan semua itu ada di dalam kontrolnya Tuhan, percayalah sampai titik tertentu Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Ya. Tuhan tahu. Ada firman yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu betul. Saya sudah bilang gitu karena saya pernah mengalami. Ya, saya pernah mengalami. Dan itu bukan satu kali ngalami lalu lain kali bebas, enggak. Berkali-kali mengalami dan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Yang penting adalah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ikuti firman-Nya. Tiap hari bergantung kepada firman Tuhan. Kalau kita mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, masalah boleh datang. Tapi justru pada saat masalah itu datang, Tuhan itu mengajar kita satu hal lagi. Satu perkara lagi Tuhan ajarkan kepada kita. Pengalaman yang baru Tuhan beri kepada kita. Ya, jadi jangan putus asa. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Allah kita itu adalah Allah yang setia. Kalau saudara mau baca mengenai Allah yang setia, saudara boleh catat Mazmur 18 ayat 26. Mazmur 146 ayat 6, 1 Tesalonika 5 24. Saya ulang, Mazmur 18 26, Mazmur 146 ayat 6, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Saudara bisa baca bagaimana Allah itu setia. Dan Yeremia 33 ayat 3. Semua pasti sudah hafal. Berserulah kepada Tuhan maka dia akan, ayo Rida tampilkan. Oh Gloria. Yeremia 33 ayat 3. Kok lama Glur? Itu. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Di sini dikatakan berserulah. Berseru tuh pelan-pelan gitu. Enggak loh, berseru itu teriak. Ya. Berserulah kepadaku. Artinya berseru itu ngomong sungguh-sungguh, bukan ngomong cuma halus-halus, tapi Tuhan tolong. Saudara enggak perlu berseru-seru di tikungan jalan. Ya. Di dalam kamarmu berserulah kepada Tuhan. Kalau sudah enggak bisa berseru dari dalam hati, berseru kepada Tuhan. Tuhan pun dengar. Kadang-kadang orang mengalami saking susahnya sudah tidak ngerti mau ngomong apa lagi. Berdoalah di dalam bahasa roh. Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Pada saat engkau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab. Dan Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak engkau pahami. Ya. Percayalah, ini benar. Ya dan amin. Sebab Allahmu adalah Allah yang setia. Apa yang Dia firmankan sungguh-sungguh akan terjadi. Ya, pasti terjadi. Nah, kalau kita sudah melalui berbagai macam persoalan dan masalah, kita akan menjadi orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu lagi mengandalkan pengalamannya orang lain. Karena aku sendiri mengalami dan itu dicatat. Ya, catat. Tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, pertolongan Tuhan ini. Pada saat lain kali kita mengalami lagi, kita akan diingatkan kembali oleh Tuhan. Itu kayak orang nyetel CD, di rewind kembali. Kalau dulu Tuhan tolong, saat ini pun Tuhan pasti tolong. Maka iman kita dibangkitkan. Kita tidak akan jatuh terpuruk di dalam kesusahan. Tetapi iman kita dibangkitkan. Kalau dulu Tuhan tolong, saat ini Tuhan pasti tolong. Amin. Kalau saya ingat Ibu Patricia yang saat ini sedang terbaring tidak sadar. Ya. Ibu Patricia ini merupakan contoh yang luar biasa. Ya. Imannya, iman yang sederhana. Ini mek gandol lae mbek Tuhan. Kalau cerita kayak gitu. Iya aku ini gandol mbek Tuhan. Mau gandol mbek siapa lagi? Anak ya jauh, punya anak. Tapi anaknya di luar kota. Dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Naik becak. Kalau saya hitung-hitung lagi. Ibu Patricia cuci darah sudah lebih dari 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu dia tidak ada kendala apa-apa. Orangnya tidak pernah setiap kali ketemu atau telepon terus dia bilang, waduh aku tambah soro kok gini ya, enggak. Dia selalu puji Tuhan, haleluya Tuhan Yesus ajaib, amin. Saya kalau ngomong sama Bu Patricia, saya sendiri yang dibangun imannya. Sebelum saya mendoakan dia sendiri dulu sudah menguatkan iman saya. Setiap kali saya telepon tidak pernah dia mengeluh. Tidak pernah dia ngomong, aduh kok tambah soro ya, enggak. Dia selalu bilang, Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu setia Bulani. Kalau Bu Patricia yang ngomong seperti itu saya mengerti. Sebab dia seorang diri. Dulu pernah dia enggak bisa jalan. Buka pintu tuh waktu kita datang dia ngesot. Bayangkan gimana ceritanya. Kita enggak pernah kan ngalami seperti itu. Tapi itu dia sudah pernah ngalami. Tetapi tidak pernah saya dengar dia mengeluh. Tuhan kok gini ya. Tuhan kok biarkan aku kayak gini ya. Enggak, tapi dia selalu membicarakan. Duh Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa loh Lani. Dia selalu ngomong gitu. Saudara, kita tidak pernah ngalami seperti Ibu Patricia. Tapi itu pun kita seringkali ngomong tanpa kita sadari. Aduh kok soro ya, kok nemen yo. Kalau kita melihat pengalaman Ibu Patricia ini, malu loh kita. Malu. Saya waktu ngalami
bulan Agustus ya. Pada saat Luki menikah ya. Kaki saya itu sebelah kanan ini dari sini sampai sini. Ini mati rasa. Mati rasa, enggak rasa. Jadi waktu saya kontrol, waktu itu kan tangan kiri patah toh. Waktunya kontrol, patah tulangnya sudah selesai. Saya bilang, "Dok, apakah kaki kanan saya yang mati rasa ini ada hubungannya sama bekas operasi pasang pen kaki kanan?" "Hah? Mati rasa?" "Iya, tebel gitu. Gak ada hubungannya sama pen." Terus dia langsung, "Wes pergi ke dokter Joko fisioterapi." "Bu, enggak loh ya, Bu, ditunda. Itu bahaya loh." Dia bilang, "Lama-lama bukan cuma mati rasa, bisa lumpuh separuh. Itu syaraf," dia bilang. Ya sudah, saya pergi fisioterapi. Dan puji Tuhan ya, sejak di fisioterapi enggak pernah lagi sampai enggak rasa gitu. Memang syaratnya enggak boleh berdiri lama. Ya, itu semua karena ada gangguan di saraf tulang belakangnya ini, ada bantalannya yang nyepit sarafnya. Itu sudah lama, enggak pernah kumat. Tapi karena mungkin bertambah berat badannya, jadi yang ditahan oleh tubuh ini lebih berat lagi. Kalau dipakai berdiri lama dalam keadaan diem begini, itu bahaya. Bebannya itu numpuk terlalu berat, akhirnya saraf yang kecepit itu semakin kecepit. Dan kalau itu sampai kecepit, full kecepit, akhirnya bisa lumpuh. Pertamanya mati rasa, lama-lama bisa lumpuh, bisa enggak rasa sama sekali. Ini kemarin saya lagi bersih-bersih kamar, tahu-tahu siangnya kok, waduh ini mulai enggak enak kakinya ya. Jadi saya di sini terpaksa harus gerak-gerak gini. Soalnya kalau berdiri diam gini enggak bisa. Nanti sudah tahu-tahu geringgingen, terus tahu-tahu ini tebel. Ya. Nah, pada saat saya mengalami itu, saya ingat, Tuhan aku dulu pernah stroke, enggak bisa jalan. Dokternya bilang macam-macam, sampai 3 bulan lah harus direhab dan lain sebagainya. Tapi saya waktu itu ngomong, Tuhan saya ini repot. Waktu itu mau hari raya, ada parsel di gereja, bikin parsel hari raya. Saya cuma ngomong enteng biasa sama Tuhan. Tuhan tolong, aku enggak mau kalau sampai 3 bulan baru bisa jalan. Saya ini repot, harus pergi belanja ke Surabaya, harus bikin parsel, pesanan sudah masuk. Ya. Enggak mungkin kalau enggak. Waktu itu saya ngajak Fiona dan Kak Roslin ke Surabaya, ya ingat ya kita belanja. Pakai mobil yang besar itu. Mobil sebelum Elf. Nah, pakai itu. Dan terbukti Tuhan itu tolong. Saya 10 hari di rumah sakit dan saya bisa jalan. Bisa belanja, bisa bikin parsel, bisa segala. Padahal dokter sudah ngomong enggak mungkin bisa. Tapi Tuhan itu buka jalan. Berbagai macam cara Tuhan sediakan. Saya waktu itu dibantu dengan Dokter In, kakaknya Bu Vivi, ditusuk jarum. Dia bilang, saya tanya, apakah ini sampai 3 bulan baru bisa sembuh, baru bisa jalan normal? Oh enggak, percaya Tuhan tolong. Ini tak ewangi ditusuk jarum, 4 jam tusuk jarumnya. Setelah seminggu ditusuk jarum, jalannya sudah enggak narik-narik. Tadinya jalannya tuh yang kiri itu narik gini, nyeret gini. Setelah ditusuk jarum seminggu, jalannya bisa enggak nyeret. Bisa jalan normal. Dan saya bisa mengerjakan parsel hari raya itu dengan normal. Ya. Itu adalah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan. Siapa yang tahu, saya tuh takut ditusuk jarum, enggak mau kok, takut. Tapi waktu itu ditusuk jarum saya bilang enggak kerasa apa-apa. Orangnya bilang waduh parah ini enggak kerasa apa-apa. Kenapa? Ya enggak rasa berarti sarafnya mati. Aduh. Tapi saya berdoa, saya tumpang tangan sendiri di rumah, Tuhan hidupkan syarafku yang mati.
Dan Tuhan menghidupkan kembali saraf yang mati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang percaya. Amin. Nah, mari kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Lanjut. 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu, lanjut 5, menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Ya. Saudara, kita melihat di sini. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam persoalan, menghadapi berbagai macam pencobaan, semua itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang kuat. Dan kita akan menjadi orang yang makin sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan suatu apapun. Ya. Saudara, di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 tidak usah dibaca. Di situ dikatakan apa? Kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Orang bilang mau punya pengharapan, mau punya iman. Bagaimana bisa punya pengharapan? Harus mengalami kesengsaraan. Melalui mengalami kesengsaraan seseorang mempunyai ketekunan. Dari situ menjadi tahan uji. Barulah muncul pengharapan. Ini tidak bisa ujuk-ujuk mau minta tahu-tahu punya pengharapan. Dari mana ada sekolah tahu-tahu mau lompat kelas 4. Dari kelas 4 mau masuk SMP 1 terus SMA 3. Itu kalau anak yang super ya. Tapi yang normal tidak kayak gitu. Ya. Semua ada tahapannya yang harus dilewati. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Ayo kita baca sama-sama. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita harus punya pengharapan yang kokoh, tidak bimbang. Kita harus percaya bahwa apa yang saya ucapkan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan pasti melakukannya. Ya? Dan kalau kita seperti itu, kita baru bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita orang yang bimbang, itu seperti gelombang di lautan. Apa yang dibawa? Sampah. Ya. Coba saudara lihat gelombang di lautan. Nabrak ke pantai terus pergi lagi. Apa yang ditinggal? Sampah. Ya. Kalau yang pernah main di laut pasti ngerti. Sampah yang ditinggal. Kita enggak seperti orang yang bimbang itu. Kalau orang bimbang enggak akan terima apa-apa. Tetapi kita harus menjadi orang yang senantiasa berjalan bersama Tuhan. Bergandeng tangan bersama Tuhan. Baru kita bisa mengalami pengalaman bersama Tuhan. Yang bersandar dengan sungguh-sungguh. Ya. Sekali lagi ingat, tidak mungkin bisa punya iman. Untuk meminta kepada Tuhan harus dengan iman kan. Kalau tidak punya iman bagaimana? Karena itu mulai sekarang. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sehingga engkau mempunyai iman. Ya.
Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-11, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan itu sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menolong orang-orang, bapak-bapak iman kita yang ada di sini, kalau dulu saya pernah ditolong Tuhan, saat ini dan lain kali Tuhan yang sama akan menolong kita. Tuhan yang dulu sudah menolong kita, pasti lain kali akan menolong kita. Saat ini menolong kita. Sebab kuasanya tidak berubah sampai selama-lamanya. Dan dia adalah Allah yang setia. Apa yang dia janjikan itu adalah ya dan amin. Amin. Saat ini kalau engkau punya masalah, punya persoalan, apapun persoalan itu, entah itu sakit, penyakit, atau masalah apa, engkau boleh bangkit berdiri. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini aku ngalami ini. Aku percaya Tuhan, Engkau akan menolongku. Bangkit berdiri. Ayo. Siapa yang butuh Tuhan pada saat ini? Letakkan tangan di dadamu. Ngomong sama Tuhan. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Kalau ada saudara yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Dan percayalah, Tuhan tahu dan Dia sanggup menolongmu. Tuhan, pada saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini datang kepadamu dengan berbagai persoalan dan masalah mereka serta sakit penyakit mereka. Saat ini kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Apapun persoalan kami percaya Engkau sanggup. Apapun sakit penyakit kami, Engkau mampu menyembuhkannya. Tuhan, aku percaya dan aku berharap hanya kepadamu. Dan aku percaya Tuhan bahwa harapan kepadamu tidak akan mengecewakan. Sebab kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah anak-anak-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau menjamah mereka satu persatu. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memberikan pertolongan kepada mereka semua. Apapun yang mereka datang minta kepadamu, Tuhan, aku percaya Engkau akan memberikannya kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua persoalan, semua sakit penyakit dalam nama Yesus. Aku patahkan kuasa-Mu dan aku nyahkan Kau keluar di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa-Mu turun atas kami semua. Pertolongan-Mu nyata dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kami pasti menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanannya dan bilang, punya iman?
Jadilah menurut imanmu. Ayo bilang lagi, jadilah menurut imanmu. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya orang yang beriman pasti akan senantiasa mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk menyerahkan persembahan kita. Dan pada hari ini secara khusus yang berada di sini, mohon supaya Bapak Ibu menyerahkan persembahan, masukkan dalam amplop seperti ini ya. Amplop-amplop telah disiapkan di belakang. Hari ini dibawa, minggu depan baru dimasukkan. Kalau hari ini ya cukup, nanti Bapak Ibu pulang tetap seperti biasa masukkan di dalam kotak yang telah disediakan. Di dalam amplop ini, di luar amplop ini telah tertulis persembahan yang Bapak Ibu berikan itu untuk apa aja ya. Tinggal dicawang ya, lalu masukkan di dalamnya. Jadi tidak perlu satu amplop itu misalnya untuk reguler, satu amplop. Untuk dana misi, satu amplop. Untuk pembangunan, satu amplop. Tidak perlu. Satu aja cukup, langsung nominalnya dimasukkan di dalam amplop ini. Nanti bagiannya sendiri yang akan memisah-misahkannya. Oke, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu menyerahkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang di sini masukkan di dalam tempat yang disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dan ingin menyerahkan persembahan bisa dilakukan lewat transfer ke rekening BCA GBI Emmanuel Revival Center. Terima kasih. Silakan Gloria Emmanuel akan memimpin kita di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya persembahan kami yang akan kami berikan supaya menjadi dupa keharuman bagi Engkau. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita sungguh memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu keajaiban dari Tuhan. Kita butuh sentuhan tangannya Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan sekali lagi katakan. Puji Tuhan, terimalah berkat ini. Sungguh, kasih karunia, segala berkat dan penyertaan dari Allah Bapa dan Emmanuel Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya ada padamu setiap hari, setiap waktu sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang terutama cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama
Yesus memberkati.